Minangkabau dikenal sebagai tanah yang menjunjung tinggi perempuan. Garis keturunan dari ibu, warisan jatuh ke anak perempuan. Rumah gadang milik kaum ibu. Tapi siapa yang bicara di ruang musyawarah? Siapa yang memutuskan adat? Dan siapa yang menjadi penghulu, pemimpin suku, dan pembawa suara kaum? Laki-laki disebut sebagai tamu, tapi justru mereka yang pegang tongkat. Perempuan yang katanya diposisikan tinggi, tapi kenapa suara mereka sering dipelankan? Kita hidup di sistem matrilineal, tapi rasa-rasanya kuasa tetap maskulin. Ini bukan soal adat atau modernitas. Ini soal keberanian untuk bertanya, apakah sistem ini adil? Atau selama ini kita hanya mewarisi simbol, bukan makna? Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Erudet Official, ruang kecil tempat kita ngobrol santai tentang budaya. Kali ini kita bakal bahas topik yang sering bikin kening berkerut. Minangkabau itu matrilineal, tapi kok yang mimpin tetap laki-laki? Perempuan punya rumah gadang, tapi kenapa yang duduk di musyawarah adat hanya para mama? Kita akan ngobrol santai, ngulik dari akar sejarah peran gender dalam adat Minang sampai tantangan zaman sekarang. Topik ini bukan hanya soal adat, tapi juga soal identitas. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu matrilineal. Matrilineal itu bukan matriarki. Di Minangkabau, matrilineal berarti garis keturunan ditarik dari ibu. Kalau ibumu suku Piliang, maka kamu pun Piliang. Rumah gadang, pusako tinggi, harta warisan, semua turun ke anak perempuan. Tapi jangan salah, ini bukan berarti perempuan yang memimpin segalanya. Karena dalam pelaksanaan adat, yang jadi penghulu tetap laki-laki. Ini memang bikin bingung, dan karena itu kita akan bahas lebih dalam. Mari kita mundur jauh ke masa lalu. Kenapa sistem Minang bisa berbeda dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang patrilineal? Sejarawan percaya budaya matrilineal di Minangkabau dipengaruhi oleh sistem agraris dan komunitas komunal. Tanah diwariskan ke perempuan karena mereka dianggap tinggal di kampung halaman, sedangkan yang laki-laki pergi merantau. Jadi secara logika sosial, perempuan lebih stay, maka mereka yang pegang warisan. Tapi ini juga menandakan bahwa peran utama perempuan bukan di ruang publik, tapi di rumah. Perempuan Minang itu digambarkan sebagai paga dalam kampung, sebagai pelindung moral dan kehormatan keluarga. Ada bundo kandung yang artinya ibu yang mengandung. Mereka adalah pemilik rumah, pengatur rumah tangga, dan juga penentu keberlangsungan adat. Tanpa perempuan, adat Minang itu nggak akan jalan. Mereka itu ibarat tiang utama dalam sebuah rumah. Tapi dalam praktiknya, suara perempuan tidak selalu didengar dalam musyawarah adat. Mereka punya rumah gadang, tapi tidak selalu punya ruang bicara. Apakah ini bentuk penghormatan atau pembungkaman? Di sisi lain, laki-laki Minang diajarkan untuk merantau. Sejak muda, mereka dilepas ke dunia luar untuk belajar dan mencari pengalaman. Tapi di kampung mereka juga punya peran sebagai mama, pemimpin kaum ibu, pengelola pusaka, dan penjaga marwah suku. Laki-laki jadi simbol otoritas, padahal tidak memiliki rumah dan harta secara langsung. Di rumah istrinya dia disebut orang sumando atau tamu. Bahkan sumando bisa dikembalikan kalau tidak layak. Jadi peran laki-laki itu penuh tekanan juga. Disinilah kontradiksi makin jelas. Di satu sisi kita bangga dengan sistem matrilineal yang katanya membela perempuan. Tapi di sisi lain keputusan penting kekuasaan adat bahkan tafsir agama tetap dipegang laki-laki. Perempuan punya pusako tapi tidak boleh jadi penghulu. Laki-laki tidak punya rumah tapi menentukan arah kaum adat. Ini seperti hidup di dunia yang dibelah dua. Hak milik di tangan perempuan, tapi kuasa dipegang laki-laki.
Di zaman sekarang, semua berubah cepat. Perempuan Minang banyak yang jadi sarjana, profesional, dan pemimpin. Tapi dalam adat mereka tetap belum bisa masuk ke ruang utama pengambil keputusan. Di sisi lain banyak lelaki Minang yang pulang dari rantau dengan beban berat. Mereka dituntut tetap jadi simbol kebijaksanaan. Padahal realitas ekonomi tak seindah cerita. Ini membuat banyak generasi muda merasa adat itu berat sebelah. Katanya adat itu bijak, kok malah jadi beban. Ada yang memilih menjauh dari adat, ada juga yang ingin merombak dari dalam. Ini pertanyaan yang sensitif. Haruskah sistem matrilineal ini dirombak? Atau yang perlu diubah adalah tafsirannya? Banyak kalangan muda Minang mulai bicara soal partisipasi perempuan di musyawarah, soal pembagian peran yang lebih adil. Mereka tak ingin meninggalkan adat, tapi ingin menyegarkannya. Adat itu tak boleh lapuk dimakan zaman, tapi adat juga tak bisa jadi alat mengekang hak orang. Jadi, apakah sistem ini adil? Peran perempuan kuat di satu sisi, tapi laki-laki Minang juga punya peran penting di sisi lain. Menurut saya pribadi dan banyak pandangan ahli, ini adalah sebuah sistem yang komplementer, saling melengkapi. Sistem matrilineal memberikan stabilitas internal dalam keluarga dan menjaga keberlangsungan adat melalui perempuan. Perempuan adalah penjaga semarak rumah, kemeriahan dan kehangatan rumah. Mereka memastikan nilai-nilai adat dan agama itu terus diajarkan dari generasi ke generasi. Sementara itu laki-laki harus mandiri dan berani merantau, membawa pulang ilmu, pengalaman, dan rezeki dari luar. Mereka adalah penjaga dan pembawa perubahan dari luar. Mereka memastikan Minangkabau itu tetap relevan dan maju di tengah perkembangan zaman. Coba kita bayangkan, kalau semua orang Minang cuma fokus di dalam rumah. Mungkin mereka akan tertinggal. Tapi dengan adanya laki-laki yang berani keluar mencari ilmu, mencari pengalaman, mereka bisa membawa pulang ide-ide baru, teknologi baru, dan cara pandang baru yang bisa memajukan kampung halaman. Ketika mereka kembali, mereka nggak cuma bawa harta, tapi juga kehormatan dan status sosial. Mereka jadi panutan dan jadi pemimpin. Yang pasti sistem sosial Minang adalah warisan besar. Tapi tugas kita hari ini bukan hanya mewarisi, tapi memahami, mengkritisi, dan merawatnya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. And see you in the next video.